Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid dari kelas D dengan NIM atau 123 Di sini saya akan menyelesaikan tugas proyek pada perkembangan peserta didik. Poin yang pertama adalah tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Tahap yang pertama adalah masa bayi 0 sampai 2 tahun. Dan kemudian yang kedua adalah masa anak dini 2 sampai 6 tahun. Kemudian yang ketiga adalah masa anak remaja 6 sampai 12 tahun. Kemudian masa remaja 12 sampai 18 tahun dan masa dewasa awal yaitu 18 sampai 40 tahun. Kemudian masa dewasa madia 40 sampai 60 tahun dan masa lanjut usia 60 tahun ke atas. Next. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, tugas perkembangan individu berdasarkan usia. Poin yang pertama itu adalah masa bayi 0 sampai 2 tahun. Tugasnya itu adalah perkembangan fisik yang sangat pesat, motorik, kasar dan harus mulai berkembang. Kemudian yang kedua adalah masa anak dini 2 sampai 6 tahun. Tugasnya itu adalah perkembangan motorik, imajinasi berkembang sangat pesat. Kemudian masa anak 6 sampai 12 tahun. Masa sekolah dasar perkembangan kognitif dan sosial sangat signifikan. Kemudian masa remaja 12 sampai 18 tahun. Masa pubertas dan perubahan besar perkembangan identitas diri dan kemandirian. Kemudian masa dewasa awal yaitu 18 sampai 40 tahun. Masa pembentukan hubungan intim dan karir, penyesuaian terhadap tanggung jawab, dewasa dan pernikahan. Kemudian masa dewasa muda itu usia 40 sampai 60 tahun. Puncak karir dan produktivitas, perubahan fisik mulai tampak menurun dan evaluasi hidup dan perjalanan makna bisnis budaya mungkin terjadi. Kemudian terakhir adalah masa lanjut usia yaitu 60 tahun ke atas. Penurunan fisik dan kognitif bertahap, refleksi terhadap kehidupan dan pencapaian, fokus pada kenyamanan, kesehatan dan hidup. Next. Kemudian kita masuk poin ketiga adalah dua jenis teori perkembangan menurut para ahli. Kemudian di sini ada teori para ahli yang berpada teori perkembangan kognitif dan filosofi teori sosial kultural. Jadi teori perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini anak terjadi melalui serangkaian tahap yang tetap dan berurutan. Anak aktif membangun pengetahuan melalui interaksi dan lingkungan. Tahapan perkembangan menurut sensori motor 0 sampai 2 tahun. Anak belajar melalui gerakan dan indera, mengenal konsep sebab akibat dan proyek permanen. Kemudian yang kedua adalah pra operasional 2 sampai 2 tahun. Anak mulai menggunakan bahasa dan simbol tetapi masih berpikir egosentris. Kemudian yang ketiga adalah operasional komplit, usia 7 sampai 11 tahun. Anak mulai berpikir logis tentang memahami konsep dan klarifikasi. Kemudian yang keempat adalah operasional formal, 11 tahun ke atas. Anak dapat berpikir abstrak, logis dan sistematis. Kemudian hal yang ketiga adalah filosofi teori sosial kultural. Perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya belajar terjadi dalam konteks sosial dan dibantu oleh orang-orang ahli, guru, orang tua dan sebagainya. Adapun tugasnya yaitu yang pertama zona perkembangan proksimal. Jarak antara apa yang bisa dilakukan oleh anak sendiri
dan apa yang bisa dicapai dengan bantuan. Kemudian yang kedua adalah scaffolding atau penyangga. Dukungan sementara dari orang dewasa atau teman-teman sebagai anak mampu berdiri. Next. Kemudian multiple intelligence. Multiple intelligence berdasar menurut kawan-kawan dan penjelasan singkat dan yang pertama adalah linguistik atau kata dan bahasa. Kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Contohnya adalah menulis cerita, berbicara di depan umum, bermain teka-teki dan kata. Profesi terkait penulis, jurnalis, berbicara dan membaca dan guru. Kemudian yang kedua adalah logis matematis. Kemampuan berpikir logis analis, memecahkan masalah secara matematis. Contohnya adalah menyusun pola, menghitung, membuat strategi berpikir dan deduktif. Kemudian yang ketiga adalah visual spasial, kemampuan membayangkan dan memanipulasi objek dalam luar secara visual. Kemudian yang keempat adalah musikal, kemampuan mengenali, menciptakan dan mengapresiasi ritme musik. Kemudian yang kelima adalah kinestik atau gerak tubuh, kemampuan menggunakan gerak tubuh secara terampil untuk mengekspresikan dirinya ataupun memecahkan masalah. Kemudian yang keenam adalah interpersonal atau berhubungan dengan orang lain, kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Contohnya adalah berempati, bekerjasama, bergotong royong, dan memimpin tim. Kemudian yang ketujuh adalah intrapersonal, memahami diri sendiri. Kemampuan memahami diri sendiri termasuk perasaan, motivasi, dan tujuan. Contohnya adalah mendefinisikan diri kita melalui pengambilan keputusan, menjadi dan kesadaran emosi. Kemudian yang terakhir adalah naturalis pemahaman. Kemampuan mengenali dan mencontohkan makhluk hidup dan fenomena alam. Contohnya adalah mengamati tanaman, hewan, dan mencintai lingkungan, bekerja dan bekerja di alam terbuka. Next. Kemudian kita masuk penyelenggara studi kasus. Siswa kelas 10 menemukan bahwa siswa bernama Andi sangat pandai berhitung dan logis. Namun ia sering kesulitan saat diminta menulis karangan sementara itu. Siswa lain bernama Lala sangat pandai bercerita dan puisi, tetapi minatnya adalah di matematika. Kemudian cara penyelesaiannya itu adalah pendekatan melalui pembelajaran. Yang pertama adalah Andi sangat kuat dalam kecerdasan logis matematikasnya, sedangkan lemah dalam kecerdasan linguistiknya. Kemudian Clara dalam sangat kuat dalam kecerdasan linguistik dan kecerdasan logistik, bercerita dan berdiskusi, sedangkan lemah dalam kecerdasan logis matematikasnya, logis matematis atau nilai matematikanya rendah. Kemudian pendekatan pembelajaran berbasis multiple intelligence. Yang pertama itu untuk Andi. Yang pertama itu adalah gunakan pendekatan logis. Gunakan pendekatan logis matematis dalam pembelajaran bahasa. Kemudian contohnya itu adalah menyusun cerita sebagai teka-teki atau urutan logis. Kemudian untuk Lala, gunakan pendekatan linguistik dalam pembelajaran matematika. Contohnya adalah cerita konseptual dalam sosial matematikanya. Kemudian penilaian berbasis multiple intelligence itu untuk nanti penilaian matematika multiple intelligence. Ahli adalah penilaian matematika tetap berbasis logika dan pemecahan masalah. Berikan alternatif bentuk
karena seperti menyusun infografi, teks, dan berbagai cerita. Kemudian berikutnya adalah penilaian bahasa, visi, cerita pendek, pidato, bentuk, ekspresi, kreatif, linguistik. Penilaian matematikanya adalah menggunakan soal cerita, tanya jawab, verbal atau presentasi penjelasan konsep secara besar. Next. Kemudian sampai kita pada kesimpulan. Kesimpulan dari tadi adalah perkembangan individu terjadi melalui tahapan yang berbeda dasar manusia dengan tugas-tugas perkembangan yang khas di setiap tahap memahami teori perkembangan dan menilai intelijensi, membantu guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Setiap anak memiliki potensi unik yang dapat dioptimalkan dengan pendekatan yang inklusif dan beragam, serta sistem penilaian yang adil dan menghargai keragaman kecerdasan. Mungkin demikianlah kesimpulan dari materi saya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.